Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Mika Syahriana. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar seperti hari-hari sebelumnya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Cukup? Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, sebelum itu Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek nih bagaimana kesiapan anak-anak untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Baik, jika sudah berdiri, silahkan rapikan bajunya, jilbabnya, dicek semua kelengkapannya apakah sudah lengkap. Sudah, jika sudah, silahkan duduk kembali. Duduk yang rapi. Kemudian Ibu akan mengecek presensi anak-anak terlebih dahulu. Nih, kelihatan nih wajah-wajahnya yang periang. Pasti sudah siapkan mau belajar pada hari ini. Ya, untuk yang pertama Andi apakah berangkat? Oke, kemudian Anggita. Baik, Bana. Oke, Bowo. Caca. Tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Oh ya, semoga yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya lagi. Baik, jika sudah, silahkan keluarkan bukunya. Keluarkan alat tulisnya, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak sudah bisa melihat kita akan melakukan pembelajaran tentang keragaman budaya bangsaku. Next. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keragaman memiliki arti yang beragam-agam dan berjenis-jenis. Sedangkan menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya, perbedaan suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan agama. Nah, kita juga dapat menemukan perbedaan atau keragaman Indonesia dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, ketika ada anak-anak di sini nih yang memiliki logat berbahasa yang berbeda-beda. Misalnya nih, oh ada yang bicaranya pakai bahasa Jawa. Kowe sapa? Kowe ning ndi? Panjenengan pripun kabare? Nah, itu logatnya bahasa Jawa. Itu adalah contoh dari ragam yang berbeda-beda. Kemudian ada jenis dan contoh keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki dua jenis keragaman atau keberagaman, yaitu keragaman wilayah dan lingkungan, serta keragaman suku, bangsa, dan budaya. Masing-masing jenis keragaman tersebut memiliki contohnya, yaitu 1. Keragaman wilayah dan lingkungan. Nah, ada yang tahu tidak berapa jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Angkat tangan. Bagus, betul sekali, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi tersebut, masing-masing memiliki wilayah dan lingkungan yang berbeda. Baik dilihat dari letak geografis dan keadaan lingkungannya. Contohnya, beberapa kota di Indonesia memiliki dataran tinggi karena wilayahnya yang berada di sekitar gunung. Seperti Ibu nih, Ibu itu tinggalnya di lereng Gunung Merapi. Itu datarannya lebih tinggi daripada yang tinggal di daerah Jogja. Kemudian ada juga yang wilayahnya termasuk dataran rendah. Yo, siapa yang di sini pernah ke pantai? Tangan. Oke, sudah ada yang pernah ke pantai. Di pantai ada apanya? Ada ikan, betul.
Iya udah, ada lautnya ya, ada airnya ya. Iya. Nah, di daerah pantai itu termasuk dataran rendah. Nih, contoh-contohnya nih. Ini daerah pegunungan tuh seperti ini. Kemudian ada juga perkotaan, sangat padat ya di perkotaan. Ini juga perkebunan sama. Kemudian kawasan industri. Kemudian, nah ini daerah pantai dan ada juga di daerah hutan lindung. Ya, yang kedua itu keragaman suku bangsa dan budaya. Kalau keragaman suku bangsa dan budaya dapat dilihat dari beberapa aspek atau tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian, sistem kekerabatan, dan batas fisik lingkungan. Contohnya, pada tipe fisik dibedakan menjadi dua, yaitu mungkin anak-anak nih ada yang tahu pernah lihat, kok si A warna kulitnya warna putih ya. Kemudian ada juga yang warna kulitnya warna hitam. Kemudian kalau dilihat dari rambutnya, ada yang rambutnya keriting. Ayo, siapa yang rambutnya keriting? Ada juga yang rambutnya lurus. Kemudian, nah itu semua dari penampilan fisik yang terlihat. Kemudian pada aspek bahasa, contohnya setiap daerah memiliki bahasa dan logat yang berbeda-beda. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, Betawi, Batak, dan lain sebagainya. Ada yang tahu tidak? Kalau di daerah kita itu menggunakan bahasa apa banyaknya? Betul, bahasa Jawa. Berarti bisa dilihat kita dari suku apa? Suku Jawa. Betul, pintar sekali. Baik, yang selanjutnya, aspek adat istiadat ini dapat dilihat dari perbedaan pakaian adat, rumah adat, acara perkawinan, dan sebagainya. Misalnya, bentuk rumah adat Panjang dari daerah Kalimantan akan berbeda dengan bentuk rumah adat Lotik dari Riau. Kemudian aspek kesenian memiliki contoh berbedanya tarian dan alat musik dari setiap daerah. Sedangkan aspek sistem kekerabatan dibedakan menjadi patrilineal dan matrilineal. Lalu pada aspek batas fisik lingkungan, contohnya Baduy luar dan Baduy dalam. Oke, anak-anak bisa dilihat inilah contoh keragaman budaya yang ada di Indonesia. Itu contoh pakaian adatnya seperti itu ada dari Aceh, ada dari Jawa Tengah, ada dari Bali, Jawa Timur, Kalimantan, dan Papua. Nah, jika nih ada anak-anak di sini yang melihat, oh ini dalam sebuah perkawinan atau pernikahan itu menggunakan pakaian adat dari mana? Kalau di daerah kita sendiri itu kebanyakan menggunakan pakaian adat dari Jawa Tengah. Kemudian bisa dilihat juga dari rumah adatnya itu jelas sangat berbeda. Dari Sumbar, kemudian dari Jateng, dari Bali, dan dari Papua itu memiliki rumah adat, ciri-cirinya akan terlihat berbeda. Nah, ini dia keragaman yang ada di Indonesia. Jadi, kita semua yang ada di Indonesia itu memiliki keragaman suku, bangsa, budaya yang berbeda-beda. Namun, kita disatukan oleh Pancasila. Baiklah anak-anak, Ibu rasa pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Silahkan anak-anak dibuka dan dipelajari lagi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian sebagai tugas akhirnya silahkan berkelompok, mungkin satu meja saja. Silahkan ditulis mencari berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Kemudian tuliskanlah pakaian adat, kemudian senjatanya apa dan rumah adatnya apa beserta daerah yang dicari. Silahkan
besok dikumpulkan pada jam kedua setelah pembelajaran dimulai. Nah, Ibu rasa sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Semua sudah paham? Baik, jika sudah paham, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Semoga besok kita dapat berkumpul lagi, bisa bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya yang akan membahas mengenai tarian daerah. Silahkan dibuka-buka terlebih dahulu ya. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.